Nah, hari ini saya akan bicara tentang hal yang sejalan juga dengan series ini, yaitu faith confirmation. Faith confirmation. Nah, kita baca dulu ayatnya. Hari ini kita bicara hanya tentang cerita Abraham. Cerita Abraham yang menjadi legend atau menjadi legacy dan ditulis oleh beberapa orang atau mungkin seseorang yang kita tidak tahu namanya siapa yang menulis kitab Ibrani. Nah, di Ibrani ada pernah disebut bahwa tentang the hall of faith. Salah satunya adalah Abraham. Ya, nah mari kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku percaya bahwa hari ini firman-Mu akan menjadi seed yang subur, yang baik. Dan aku berdoa Tuhan untuk telinga-telinga juga setiap seed yang ditaburkan ini bisa menjadi seed yang bertumbuh, bukan hanya seed yang tidak bertumbuh, tapi seed yang bertumbuh. Dan biarlah Bapak apa yang keluar dari mulut ini bisa begitu sederhana, bisa begitu relevan, dan kami bisa hidup di dalamnya, dan bukan hanya hidup di dalamnya, yaitu dengan melakukannya. Ya Tuhan, biarlah semua hormat dan pujian untuk Engkau saja. Hari ini is all about you, Lord. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Oke. Nah, jadi semua tahu bahwa cerita dari summary dari Hall of Faith di Hebrew, hampir di akhir Alkitab kita, berbicara tentang yang terjadi di awal Alkitab. Betul? Yaitu di Genesis 22. Oke, Kejadian 22. Dan saya berharap teman-teman semua buka Alkitabnya, you open Genesis 22, verse 1 sampai verse 1 till 13, I think. Yeah, but just open your Bible and then we can read. Dan saya berharap juga teman-teman ada wisdom gitu ya. Dan kalau ada satu contradictory, ada satu contradicting, mungkin Anda bisa review dan Anda baca lagi. Genesis 22, verse 1. Oke, jadi hari ini saya nggak pakai poin-poin seperti biasanya, tapi saya akan bertanya, dan ini mungkin menjadi suatu pertanyaan rhetorical, tapi pada saat saya bertanya, Anda berpikir apakah itu bagaimana aplikannya Roh Kudus membisikannya kepada Anda, apa yang bisa menjadi perubahan dalam hidup kita. Nah, tadi saya bilang ya bahwa faith confirmation. Kenapa saya bilang faith confirmation? Itu adalah kalau kita lihat di Kejadian 22, konteksnya di atas dibilang apa? Abraham faith confirm. Oke? Biarlah hari ini menjadi faith confirmation buat kita, dan bukan hanya kita faithful, dan kita juga tahu kemana kita mau put our faithfulness to, yaitu our Creator, God, Jesus, and the Holy Spirit. Nah, kita semua tahu bahwa apa yang terjadi oleh Abraham, dia mengalami apa teman-teman? Allah mencoba Abraham, atau saya tulis di sana tested Abraham. Saya menyadari bahwa saat Tuhan memberi kita pengalaman yang baru, pengalaman yang lebih seru dengannya, kadang-kadang dia datang dengan suatu tes. Sometimes God comes with a test. Betul ya? Nah, the bad news adalah
it's a test. Betul ya? The bad news of the test is a test. Semua suka tes, teman-teman? Saya nggak suka tes. Saya kalau bisa ya, saya di New Zealand ini anak-anak high school bisa selalu naik kelas. Iya, saya dari primary school selalu naik kelas katanya. Tapi begitu university belum tentu ya. Betul ya? Saya belum punya anak yang primary school. Saya yakin semua di sini selalu naik. Nah, the bad news adalah it's a test. Tetapi the good news adalah ini suatu persiapan untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Tes biasanya demikian, betul ya? Nah, beberapa tes adalah minor. Mungkin hanya dengan seperti quiz, minor test, oke? Sedikit question, sedikit presentation, sedikit challenge. Tetapi ada tes yang kelihatannya akan knock you out. Betul ya? Akan ada tes yang knock you out. Tadi Albert ada kesaksiannya tadi, ada tes yang akan menentukan apakah dia stay di New Zealand atau dengan istri pulang kampung ya, boleh dibilang ya. Jadi ada satu tes yang major. Nah, akhirnya kita menyadari bahwa Abraham mengalami yang namanya major test. Dan hari kita mau lihat faith testnya Abraham, the final examnya yang dia hadapi. Oke? Nah, penulis buku Ibrani membahas apa yang terjadi di Kejadian 22. Dan bahwa Tuhan minta Abraham untuk menyembahkan Ishak. Betul ya? Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Dan ini saya boleh sebut adalah a major test ya teman-teman. Betul? Karena apa? Tadi kita baca bahwa sebelumnya tadi saya taruh di depan, firman-nya, ambillah anakmu yang tunggal dan yang engkau kasihi, yakni Ishak. Dan dikatakan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Oke? Nah, kenapa saya bilang tadi major test? Abraham major exam involve dua hal. Betul ya? Yang pertama, dia punya major test adalah amat sangat besar. Betul? Signifikan, betul? Dia harus mempersembahkan bukan hanya anaknya yang satu-satunya, padahal dia ada anak lain ya, dari Hagar, betul? Anak satu-satunya yang dia kasihi pula, yang dia harus persembahkan. Bukan hanya sesuatu yang signifikan, tapi juga sesuatu yang gak masuk akal, betul? Halo? Gak masuk akal. Tuhan meminta, dia udah memberi, lalu diminta persembahkan Ishak kepada sebagai korban bakaran. Gak masuk akal teman-teman. Akan tetapi yang luar biasa, yang kita tahu kalau kita baca di ayat ketiga, keesokan harinya, pagi-paginya, bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia tetap go, betul ya? Benar sih? Luar biasa ya. Sesuatu yang signifikan, sesuatu yang gak masuk akal, tetapi Abraham tetap pergi. Tetaplah lakukan. Dia tetap berangkat. Lah, Abraham pergi tanpa detail, betul nggak sih? Tuhan cuma bilang, apa tadi dibilang? Kamu pergi ke tanah Moria. Dan dikatakan apa? Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dia nggak ada detail, betul teman-teman? Halo? Kadang-kadang kalau Tuhan pengen suruh kita do something, sesuatu yang signifikan, sesuatu yang tidak make sense, kita mungkin beradu kali ya. Adu logika gitu, it doesn't make sense, it's impossible, it's too hard. Oke? Nggak ada detailsnya. Tapi saya mau katakan teman-teman bahwa Tuhan kasih details pada saat kita bergerak. Betul ya? Pada saat kita bergerak, Dia will show the details. Kalau kita remains arguing, kita remains unfaithful,
mungkin kita nggak akan dapat instruksinya. Tapi pada saat Abraham bergerak, dia tetap pergi ke tanah Moria, dan dia mendapatkan guidance di situ. Nah, mari kita lanjut ya. Verse keempat, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandannya, dan kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Abraham sudah mendapatkan tahu gunung di mana yang dia akan melakukan worship dan persembahan Ishak, mempersembahkan Ishak. Nah, lalu ayat kelima, kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Jadi berapa orang yang pergi, teman-teman? 4 ya, 4. Ada dua bujangnya, ada Ishak, ada Abraham. Lalu dikatakan kepada dua bujangnya, di bawah kaki bukit mungkin ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, Ishak. Kami akan sembahyang, we gonna worship, we gonna bakar korban, dan sesudah itu dikatakan, kami kembali kepadamu. Bukankah Tuhan tadi katakan kalau persembahkan atau bunuh anakmu, betul? Seharusnya bukan kami akan kembali kepadamu, betul? Harusnya apa, teman-teman? Saya akan kembali kepadamu. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Kami akan kepadamu. Kami itu ada siapa? Abraham dan Ishak. Nah, ini menjadi menjadi pertanyaan buat saya. Bagaimana bisa demikian gitu ya? Lalu kita tahu jawabannya di mana, teman-teman? Yang tadi kita baca di Ibrani 11 tadi. Dibilang apa? Ibrani 11 tadi kita baca. Dibilang, walaupun kepadanya telah dikatakan, ada dua alasan kenapa Abraham begitu yakin bahwa akan kembali dari tempat itu dua orang. Bukan cuma dia doang. Oke? Karena apa? Yang pertama, Tuhan menjanjikan bahwa keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dan Tuhan akan mempersiapkan keturunan-keturunan yang luar biasa, betul? Dan bagaimana bisa ada keturunan kalau dia dibunuh di bukit itu, betul? Itu yang pertama ya. Tapi yang luar biasa lagi adalah karena ia berpikir, ia siapa? Abraham. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah apa? Menerimanya kembali. Tangkap ya teman-teman. Nah, Abraham begitu yakin bahwa Tuhan mampu bangkitkan Ishak walaupun setelah dia korbankan. Jadi pikiran Abraham, kalau aku tetap setia, aku tetap faithful, aku tetap obey dengan apa yang God instructed me to do, oke? Untuk lakukan apa yang dia minta, dan juga tentu percaya pada janjinya, dia punya miracle untuk raise Ishak from the dead. Luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bagaimana Abraham begitu yakin banget bahwa pada saat dia mempersembahkan Ishak pakai pisau itu, dia mati, dan bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa Tuhan akan menggenapi firman-firmannya, janji-janjinya. Bagaimana God remain faithful to His promises. Oke? Masih ingat, sebelum Ishak lahir, kita mengetahui bahwa Sarah juga mengalami kematian rahimnya, betul? Dia tidak bisa memberi anak kepada keluarga ini. Nah, dan juga Abraham juga tidak berfungsi karena umurnya udah 100 tahun. Tapi mujizat Ishak tetap bisa
lahir. Betul? Nah, kalau Tuhan bisa activate, bisa hidupkan rahim Sarah yang mati, dan Tuhan yang sama sanggup untuk membangkitkan Ishak walaupun telah dia persembahkan. Nangkep teman-teman? Wow, luar biasa teman Tuhan kita ya. Nah, ada satu poin yang saya mau ingat, ajak teman-teman untuk ingat adalah, ingat bahwa pada saat kita menghadapi major test, hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, we never forget the minor test. Betul, teman-teman? Pada saat kita facing a major exam, jangan pernah lupa apa yang Tuhan telah lakukan atau kita hadapi dalam hal-hal yang kecil. Betul? Ya. Nah, karena jangan lupa apa yang terjadi kemarin, karena akan sangat berguna untuk hari-hari besoknya. Setuju teman-teman? Oke? Saya yakin percobaan-percobaan kita saat ini jangan dianggap enteng. Karena it's gonna be useful for your future. Akan sangat useful untuk your journey. Akan sangat useful untuk exam kita yang selanjutnya. Masih with me so far? Oke? Jadi, bagaimana bisa? Yaitu Abraham begitu yakin bahwa Tuhan is Tuhan yang setia. Tuhan yang enggak mengingkari janjinya. Tuhan yang enggak cuma asal ngomong gitu ya. Tapi dia melakukannya. Nah, makanya itulah yang terjadi. Nah, mari kita lanjut selanjutnya. Masih oke? Oke, verse 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Siapa? Anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke ya. Demikianlah keduanya berjalan sama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini ada api dan ada kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Oke. Kok jadi Ishak pertanyaan yang relevan ya, pertanyaan yang sederhana. Lalu sahut Abraham demikian, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Wow, oke. Aku nggak tahu, Ishak, tapi aku tahu Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan pada saat nanti. Kita nggak tahu what's happen yang Tuhan akan punya provision buat kita, betul ya? The most important is we move, we go, we action, betul ya? Dan itu yang dilakukan Abraham. Nah, lalu di mana tadi? Ayat mana kita? Demikianlah keduanya, lalu sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau, untuk apa? Membunuh anaknya ya, menyembelih anaknya. Wow, menakutkan sekali ya, betul ya teman-teman ya. Tapi katakan, malaikat Tuhan bilang apa? "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Masih dijawab pula lagi ya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu." Di depan ada nih ya. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab apa? Sebab apa? Telah ku ketahui sekarang. Ya, nanti kita bahas itu ya. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah. Apakah Anda punya pertanyaan yang sama dengan saya pada saat membaca ayat ini, teman-teman? Apakah Anda mempunyai pertanyaan yang sama? Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Now I know.
Wah, ini kata-kata yang besar ya teman-teman ya. Now I know. Nah, contohnya saya baru tahu tuh muka ganteng kayak adek gini ya. Rupanya dia pinter masak gitu ya. Ya, dia bisa bukan cuma pretty face after all ya. Dia pinter masak. Saya nggak tahu. Orang-orang pada bilang, oh adek kerja di chef, pinter masak. Masa? Nggak pernah coba makanan dia. Ada yang pernah coba makanannya adek teman-teman? Iya pernah ya. Sekali dia ke rumah saya. Dia bikin cuma makanan simple. Dumpling. Dia pakai, dia punya resep, dia campur, saya aja nggak lihat, dia nggak mau kasih lihat kita gitu ya. Lalu mungkin dengan keringetnya dia, dengan apanya dia, saya nggak tahu lah gitu ya. Dia aduk, dia micinnya mungkin pas itu kayaknya itu. Dia bikin lalu dia panggil, sini, mari kita bungkus. Udah ketahuan belum enak apa enggak? Belum. Belum dimakan gitu ya. Dia bungkus sekali lagi, dia goreng. Begitu digoreng gitu ya, coklat-coklat. Mengkilat-mengkilat, mateng, bening-bening dikit gitu ya. Belum tahu sih masih enak apa enggak. Tapi begitu saya masuk mulut saya, now I know. Now sekarang ku ketahui bahwa memang adek pinter masak. Now I know. Berarti sebelumnya saya tidak tahu. Saya cuma tahu kata orang. Ya, adek pinter masak. Ini ilustrasi baru keluar barusan nih. Nggak tahu kenapa muka siapa yang aku harus pilih gitu ya. Now I know. Nah, pertanyaan adalah, menjadi pertanyaan nggak buat Anda sekarang? Saya mungkin now I know. Tapi, halo, God man. God, what is God is capable to? Everything, exactly. Konon, bukan konon ya, definitely he is an omniscient, betul ya? Omniscient artinya all knowing. He is omnipresent, betul ya? He is omnipotent. He has all the power. Okay? Omnipresent, he is everywhere. Okay? Saya bisa berdoa di sini dan dia di sini. Pada saat saya di mana, dia juga di mana. He is everywhere. Omnipotent. And also dia juga omnibenevolent. Benar gak sih? He's all good. Semua yang terjadi pada diri kita is good dari Tuhan. Oke? Nah ini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana kenapa ada banjir, ada orang mati, dan segala macam. Tapi different preaching, oke? Different sermon. Nah, pertanyaan ada saya. Tadi saya highlight di atas ya. He's all knowing. Betul? Dia knowing everything. Kenapa? Kok dia baru saat ini dia bilang, now I know. Menjadi pertanyaan buat kita. Dan kita tahu dia omniscient. How do you say it? Omniscient? Ya, omniscient. Anyway, omniscient dah kita bilang ya. Omniscient. He's all knowing. Mari kita coba grasp dulu bahwa dia Tuhan itu Tuhan Maha Tahu, betul? Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang menjadi actual, apa yang terjadi di masa lalu. Kita nggak usah cerita, dia tahu apa yang terjadi di masa lalu dalam hidup saya, hidup kamu, hidup Anda, semua. Dan dia juga tahu apa yang terjadi dan kita perlukan saat ini. Betul? Dan dia juga tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya di masa yang datang. He knows my potential. He knows apa yang akan terjadi dengan hidup saya dan Anda di masa depan. Dan satu hal juga, Tuhan juga tahu, capable to know, experiential. Betul ya? Tadi saya bilang kan, orang bilang adek bisa masak. Tapi sampai saya mencoba dan saya menikmati, baru saya tahu dia bisa
masak. Dan bukan masak doang, enak pula. Ya kan? Nah, bagaimana Tuhan yang maha tahu, omniscient tadi, yang tahu segala-galanya, tapi dia nggak tahu apa yang akan Ishak lakukan. Karena apa? Tuhan tidak tahu semua yang dia belum pernah alami. Oke? Tuhan datang ke bumi, the God datang ke bumi, menjadi sama seperti manusia. Dia harus didera, dia harus menderita, harus memakai mahkota salib, dia harus dicambuk. Kalau kita merasa kesakitan, dia yang sama juga tahu. Oh, aku nangkep apa yang kamu rasakan. Oke? Aku melihat kamu begitu rela mempersembahkan Ishak. Sekarang aku bisa melihat dan aku bisa merasakan kasihnya Abraham kepadaku, Tuhan. Dan aku bisa mengalami kasihmu padaku bukan hanya perkataan saja. Wah, benar ya? Nah, sorry teman-teman. Complicated apa enggak? Ya, di sini kita juga banyak care ya, banyak care. Dan saya nggak usah sebut satu-satu. Saya pada tahun 2019, saya pindahan dari Wellington ke Christchurch. Dan kita caring ya, kita share, I care. Dan people say, okay, I will help. Okay? Lalu pas lagi saya pindahan on the day, wah mateng nih. Siapa yang bisa bantuin gua nih? Siapa yang bisa bantuin nih? Karena walaupun saya ada panggil orang untuk keluarin barang dari kontainer untuk masuk ke rumah, but I need help gitu ya. Lalu juga ada lagi masalah dengan aku bawa anjing ke sini. I need help gitu ya. I really need help. And then, wah banyak teman-teman di gereja ini menyodorkan tangan gitu ya. Membantu gitu ya. Ada yang, sini deh aku jagain anjing kamu, taruh di rumahnya. Lalu akhirnya pendek cerita, semuanya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Sehingga saya bisa mengatakan, now I know. Wah, kalian is not only say the word, you guys nggak only promise the word. Now I know. You guys actually ringan tangan. You have a big heart. You have a care heart. Follow me nggak teman-teman? Now I know. You have a big heart to help your friend. The friend in need loh. Okay? The friend yang sangat membutuhkan. Jadi bukan hanya perkataan. Dan kamu siap korbankan anakmu yang tunggal dan yang kau kasihi. Dan aku tahu sekarang bahwa you fear me, you love me, lebih dari you fear and love Ishak. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Abraham kita ya. Bapak Abraham ya. He's a father of faith. Nah, verse selanjutnya. Oke, terakhir ya. Terakhir. Nih, lalu yang 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Oke. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Oke. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Ya. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Tahu nggak artinya Jireh kalau dari bahasa Ibraninya, the root
atau akar kata jireh tersebut apa teman-teman? Ada pernah dengar? Melihat sebelumnya. Melihat sebelumnya. Oke. Jadi to see beforehand. Jireh. Melihat sebelumnya. Jadi Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh adalah Tuhan yang melihat sebelumnya. Anggap ya, so far? Oke? Belum kita sampai ke poin selanjutnya. Hal yang menarik ya teman-teman. Ada domba jantan yang amat sangat kalem. Mungkin dia sebelum naik ke gunung, mungkin dia banyak minum alkohol kali ya. Dia mabok kali. Oke, halo? Karena pada saat membaca ini, ada Abraham tidak menyadari ada domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Oke, halo? Domba yang mungkin dalam sejarah dunia ini terjadi, domba yang tersangkut rambutnya, tanduknya, dan paling kalem. Halo? Kenapa saya bilang demikian? Saya yakin betul ini adalah Tuhan punya provision atau Tuhan punya solution buat Abraham. Oke? Karena apa? Tuhan yang tahu persis apa yang actual, Tuhan tahu apa yang potential, tapi dia tidak tahu apakah Abraham akan mempersembahkan Ishak apa enggak. Dia belum experience it. Oke? Pada saat Abraham dan Ishak berpisah dengan bujangnya, dia naik ke atas gunung, bisa kebetulan ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Dan Abraham tidak, Alkitab tidak menulis sih ya. Oke? Nah, saya mau katakan bahwa Tuhan sudah siapkan Abraham, domba yang spesial ini, sebelumnya. Pertanyaan untuk kita, pada saat kita menghadapi difficulties, pada saat kita menghadapi major exam, pada saat kita menghadapi situasi sulit yang tidak masuk akal, betul ya? Gak ada solusi toh. Tuhan yang berbicara untuk mempersembahkan Ishak jadi korban bakaran. Posisi sulit, major exam, major test buat Abraham, tidak masuk akal, begitu signifikan, tapi bagaimana dia bisa sampai pada Jehovah Jireh tadi, sesuatu yang Tuhan sudah lihat, dan sesuatu yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, sampai kita mendapatkan solusi dan provisionnya. Bagaimana kita bisa sampai pada level itu teman-teman? Kita mendapat solusi tersebut. To stay faithful. Simple as that. To remain faithful. Setia sampai akhir. Pada apa yang dia suruh kita lakukan. Pertanyaannya, apakah kita sudah selesaikan sampai akhir pada apa yang dia suruh kamu lakukan? Saya ulang ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah selesaikan dan setia sampai akhir pada apa yang Tuhan suruh Anda dan saya lakukan? Seandainya kita spend waktu 10 tahun gitu ya, saya lagi membayangkan gitu ya, pada saat kalau saya jadi Abraham, pada saat dia berfirman di ayat 2 tadi, ambillah anakmu yang tunggal itu, sekarang ada 2 ya, Sofia Olivia gitu ya, persembahkan anakmu yang 2 itu, yang kau kasihi, yakni Sofia dan Olivia, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya bakal kacau banget sih. Bakal wow. Tapi saya akan tetap lakukan.
Karena itu Tuhan yang suruh ya. Ini beda kalau seandainya fotonya Tulus bilang gitu ya, Pastor Tulus bilang, Den kamu disuruh sembahin. Wah itu saya mesti koreksi dulu ya. Mesti konfirmasi gitu ya, baru beberapa orang ya. Tapi kalau saat ini Abraham mendengarkan firman langsung dari Tuhan, kamu harus persembahkan. What do you have to do? Go. Gitu. Pada saat yang sulit, dia sampai ke the moment di mana Tuhan katakan Abraham tadi untuk stop tadi. Saya rasa itu sesuatu waktu yang bakal menjadi hari yang paling lama dalam umur Abraham, dalam hidup Abraham. Betul? Dikatakan pada hari ketiga dia akhirnya melihat tempat yang ditunjukkan Allah. Betul? Selama hari itu menjadi hari yang amat sangat panjang. Dan kalau saya mungkin bisa gitu ya, aduh aku mau spend lebih banyak waktu dengan Sofia dan Olivia, aku akan bawa muter-muter itu gunung gitu ya. Aku bakal bawa dulu muter-muter ke sana sehingga waktu jadi panjang. Waktu akan ada dapat ekstra waktu dengan mereka sebelum aku persembahkan gitu ya. Tapi Tuhan secara kita tidak sadar dia sudah provide, dia sudah give sesuatu yang kita belum, ya, Tuhan sudah persiapkan yang dia sudah lihat sebelumnya. Betul, dia sudah give solution. Jadi pertanyaannya adalah, keep it simple ya teman-teman. Anda mau struggle selama 10 tahun atau 3 hari? Anda mau mengalami kekhawatiran selama 10 tahun, seandainya Anda memprolong itu waktu tadi. Anda spend waktu, Tuhan suruh, Anda bawa muter-muter, selama 10 tahun, Anda selama khawatir atau Anda khawatir hanya 3 tahun. Knowing bahwa God will give the provision domba jantan yang tersangkut tanduk. Nangkep sih teman-teman? Cuma saya sendiri apa yang ngerti ya? Nangkep ya? Nangkep gak? You want to spend 10 years or you want to spend 3 days? That's the bottom line. 10 years, mungkin kita bukan faithful ya. 50-50. Trust God, tapi masa bawa muter aja. Last 10 years naik ke atas bukit tersebut, bukan 3 hari. Atau even 4 hari. That's Jehovah Jireh. Tuhan melihat sebelumnya. Dia udah mempersiapkan buat kita jawaban dan solusinya. Amin. Yes, ini bukan ini Alkitab yang menulis. Oke. Dan terakhir poin terakhir. Mungkin kita memikir domba jantan tersebut adalah the reward. That's the answer. Itu adalah jawabannya. Tapi look at the reward. God's reward on Abraham faithfulness. Kita semua mau reward ya teman-teman. Saya mau reward ya, saya suka reward. Halo, saya suka banget reward point kalau dari credit card ya. Halo, semua mau reward ya, saya suka reward ya. Tentu Abraham juga suka reward. Dan God punya reward buat Abraham faithfulness apa? Untuk kedua kalinya, ini terakhir ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini Tuhan berkata. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Berbuat apa? Stay faithful ya. Until the end gitu ya. Sampai benar-benar sungguh. Sehingga Abraham memberi experience kepada Tuhan pencipta. Bahwa apa sungguh isi hatinya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini rewardnya. Semua mau reward ya? Ini menjadi reward buat kita juga semua. Maka, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua, katakan semua bangsa di bumi. Berarti bangsa Indonesia termasuk nggak teman-teman? Bangsa Maori termasuk nggak teman-teman? Bangsa New Zealand termasuk nggak? Akan mendapat, bangsa New Zealand akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Oke. Pertanyaannya, saya mau tutup ya. Saya mungkin undang teman Presiden Worship. Apakah yang menjadi isyakmu
hari ini? Saya mau tutup dengan pertanyaan simpel. Apakah yang menjadi isyakmu hari ini? Apakah yang begitu berharga? Apakah yang begitu kau kasihi? Apakah yang paling tunggal yang kau cari? Prioritas, ada 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu prioritas. Apakah menjadi prioritasmu dalam hidup saat ini? Apakah yang menjadi isyakmu hari ini? Apakah yang menjadi isyakmu hari ini? Yang begitu berharga, yang menjadi satu-satunya, yang kau sangat sulit lepaskan, dan hari ini mungkin Tuhan katakan, bawa sini, persembahkan sini. Give it to me. Give it to me. Berikan padaku. Sesuatu yang orang lain tidak boleh punya. Yang terlalu melekat. Hal yang mungkin Tuhan katakan, sepertinya kamu mengasihi ini lebih dari kamu mengasihi aku. Ingat ya, number one is God. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di ujung tahun 2023 ini, semakin dekat, Engkau akan kembali Tuhan. Semakin dekat, kami akan berjumpa denganmu. Bapa, melalui firman ini, ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Apa yang menjadi begitu melekat dalam hidup kami. Apa yang bisa menjadi nomor 1 dalam hidup kami. Dan kalau bukan Engkau, ajar kami untuk menyampingkannya. Dan menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya. The provider in our life. Even dalam waktu kami kesesakan, even waktu kami dalam lembah kekelaman, even waktu kami merasa buntu, kami yakin betul Engkau punya jalan keluar. Tuhan, ajar kami untuk memprioritaskan Engkau. Ajar kami untuk tetap remain faithful, tetap setia pada satu pribadi, yaitu Engkau. Ajar kami untuk memegang Engkau sebagai satu-satunya dalam hidup kami. Jadi prioritas utama dalam hidup kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus.